Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rafika. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi pengamat dalam praktik pembelajaran matematika yang saya lakukan hari ini. Selamat siang juga Pak Deli. Sama-sama, saya senang bisa membantu proses refleksi pembelajaran kamu. Baik Bu, setelah saya membaca hasil pengamatan Ibu, saya ingin mengetahui pendapat Ibu tentang kegiatan pembukaan yang saya lakukan tadi. Menurut saya, kegiatan pembukaan sudah cukup baik. Kamu memulai dengan salam, doa, mengecek kehadiran, dan memberikan persepsi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, terutama tentang angka dan nominal uang. Itu membantu siswa lebih siap menerima pembelajaran. Syukurlah Bu, saya memang berusaha mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa supaya mereka lebih mudah memahami. Itu sudah tepat. Dalam pembelajaran matematika, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari sangat penting agar siswa merasa pembelajaran lebih bermakna. Bu, saya merasa menjelaskan materi masih terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Menurut Ibu bagaimana? Iya, saya juga melihat hal itu. Penjelasan kamu sebenarnya sudah jelas dan runtut, tetapi siswa masih kurang diberi kesempatan untuk mengeksplorasi sendiri. Saya takut kalau terlalu sedikit menjelaskan, siswa jadi bingung. Itu wajar, tetapi dalam model problem-based learning, guru sebaiknya lebih banyak memancing siswa untuk berpikir melalui pertanyaan atau masalah sederhana. Berarti saya harus lebih sering melibatkan siswa ya, Bu? Betul. Misalnya, saat menentukan nilai tempat, kamu bisa meminta siswa mencoba sendiri di papan tulis sebelum guru memberikan jawaban. Menurut Ibu, bagaimana respon siswa selama pembelajaran tadi? Sebagian besar siswa terlihat antusias, terutama saat ice breaking dan ketika diminta maju ke depan kelas. Iya, Bu. Saya sengaja memberi ice breaking supaya siswa tidak bosan. Itu bagus. Ice breaking membantu menjaga fokus siswa, apalagi pada pelajaran matematika yang membutuhkan konsentrasi. Saya juga ingin bertanya tentang kegiatan diskusi kelompok. Apakah sudah berjalan baik? Cukup baik, tetapi masih ada beberapa siswa yang pasif dan hanya bergantung pada teman kelompoknya. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Kamu bisa membagi tugas setiap anggota kelompok. Misalnya, ada yang membaca soal, menulis jawaban, menghitung, dan mempresentasikan hasil diskusi. Oh, begitu, Bu. Jadi, semua siswa punya tanggung jawab masing-masing. Iya, dengan begitu semua siswa lebih aktif terlibat. Bagaimana dengan penggunaan media pembelajaran saya tadi, Bu? Menurut saya sudah bagus penggunaan PowerPoint, proyektor, dan kartu nilai tempat membantu siswa memahami materi secara visual. Syukurlah, Bu. Saya memang ingin siswa lebih mudah memahami konsep nilai tempat. Dan itu sudah terlihat. Saat kamu menggunakan kartu nilai tempat, siswa tampak lebih tertarik. Saya merasa pengelolaan waktu saya masih kurang maksimal, terutama saat diskusi dan presentasi. Iya, ada sedikit keterlambatan di bagian akhir pembelajaran. Kamu perlu mengatur waktu lebih disiplin. Apa saran Ibu supaya waktu pembelajaran lebih efektif? Coba buat batas waktu yang jelas untuk setiap kegiatan. Misalnya diskusi 10 menit, presentasi 5 menit, dan evaluasi 5 menit. Baik, Bu. Saya akan mencoba lebih disiplin mengatur waktu. Bagaimana menurut Ibu tentang cara saya menjelaskan nilai tempat? Sudah cukup jelas. Kamu menjelaskan dari satuan sampai ratus ribuan secara bertahap sehingga siswa lebih mudah mengikuti. Tetapi masih ada beberapa siswa yang bingung membedakan puluhan ribu dan ratus ribu. Itu normal. Kamu bisa memberikan lebih banyak latihan
dan menggunakan contoh angka yang bervariasi. Baik Bu, berarti latihan memang sangat penting dalam matematika. Betul sekali. Semakin sering siswa berlatih, semakin kuat pemahamannya. Menurut Ibu, bagaimana penilaian yang saya lakukan tadi? Untuk penilaian pengetahuan sudah cukup baik, karena ada latihan soal dan evaluasi bersama. Tetapi penilaian sikap dan keterampilan masih perlu lebih diperhatikan. Bagaimana cara menilai keterampilan siswa dalam matematika, Bu? Kamu bisa menilai keberanian siswa saat maju ke depan kelas, cara mereka menjelaskan jawaban, dan kerjasama dalam kelompok. Baik Bu, jadi bukan hanya jawaban benar atau salah saja yang dinilai. Iya, proses belajar siswa juga penting untuk dinilai. Dari hasil refleksi ini, saya menyadari bahwa pembelajaran matematika harus lebih melibatkan siswa secara aktif. Betul, guru bukan hanya menjelaskan, tetapi juga membimbing siswa menemukan pemahaman sendiri. Saya merasa banyak mendapatkan masukan yang bermanfaat dari diskusi ini. Bagus kalau begitu. Yang penting kamu terus belajar dan memperbaiki pembelajaran di setiap pertemuan. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya, Bu Rafika. Sama-sama Pak Deli, tetap semangat menjadi guru yang kreatif dan profesional ya. Insya Allah, Bu. Saya akan terus belajar menjadi guru yang lebih baik. Amin, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.